Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rian Azhar Ramadan. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang bangun datar. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang bangun datar itu? Nah, bangun datar itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Ya, bangun datar juga ini merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, selanjutnya macam-macam dari bangun datar itu sendiri ada persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, trapesium, segitiga, belah ketupat, dan juga layang-layang. Nah, untuk sifat-sifat bangun datar, itu yang pertama persegi atau segi empat. Itu adalah bangun datar yang sama panjangnya dan juga sudutnya sama besar. Itu dinamakan dengan persegi atau segi empat. Kemudian yang kedua ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini itu memiliki sisi-sisi yang berhadapan yang sama panjangnya, seperti atas dan bawah, kemudian kanan dan kiri. Selanjutnya yang ketiga ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu terdiri dari sisi yang berhadapan yang sama panjang, tetapi sudut yang berhadapannya juga itu sama besarnya. Jadi, kalau yang sisi dan sisinya sama panjang dan sudutnya itu sama panjangnya, itu dinamakan dengan jajar genjang. Kemudian yang keempat ada lingkaran. Nah, lingkaran ini itu mempunyai simetri lipat dan juga simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Selanjutnya, sifat dari trapesium itu mempunyai 4 buah sisi dan juga 4 buah titik sudut. Satu pasang sisi yang sejajar tetapi panjangnya tidak sama. Selanjutnya, sifat yang keenam itu segitiga. Ya, segitiga itu memiliki 3 buah titik sudut dan juga 3 buah sisi. Jumlahnya itu adalah 180 derajat. Jumlah ke semua sudutnya itu membentuk 180 derajat. Ya. Kemudian yang ketujuh itu ada sifat dari belah ketupat, di mana semua sisinya sama panjang. Sudut yang berhadapan juga sama besarnya dan juga lurus. Selanjutnya, yang kedelapan itu sifat dari bangun layang-layang. Itu terbagi atas 2, yaitu diagonal yang berbeda ukurannya. Nah, selanjutnya rumus untuk menghitung luas bangun datar itu yang pertama, untuk menghitung luas persegi, kita bisa menggunakan rumus sisi dikali sisi. Selanjutnya, untuk rumus luas persegi itu P dikali L. Selanjutnya, untuk jajar genjang itu untuk menghitung luasnya itu A dikali T. Dan untuk menghitung luas lingkaran itu Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya, untuk mengukur luas trapesium itu setengah dikali A ditambah B dikali T. Selanjutnya, untuk menghitung luas segitiga itu setengah dikali A dikali T. Selanjutnya, untuk menghitung luas belah ketupat, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.
Dan untuk menghitung luas layang-layang, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali D1 dikali D2. Nah, selanjutnya untuk menghitung keliling dari bangun datar, yang pertama itu untuk menghitung keliling persegi, kita bisa menggunakan rumus 4 dikali S. Untuk menghitung keliling persegi panjang, itu rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L. Selanjutnya untuk jajar genjang, itu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Selanjutnya untuk menghitung keliling lingkaran, itu pi dikali dengan diameter. Selanjutnya untuk mencari luas trapesium, itu bisa menggunakan rumus sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya untuk mengetahui keliling dari segitiga, kita bisa menggunakan rumus sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya untuk mengetahui keliling belah ketupat, kita bisa menggunakan rumus 4 dikali S. Dan untuk menghitung keliling layang-layang, itu 2 dikali X ditambah Y. Selanjutnya, untuk meningkatkan minat siswa dalam melakukan pembelajaran pada materi bangun datar pada kali ini, saya menggunakan media ajar yang bernama ular getar ataupun ular tangga getar, ya, dimana media ini itu terbuat dari styrofoam yang ditempelkan menggunakan kertas origami dan juga gambar-gambar yang bisa menambah minat belajar siswa. Nah, media ular tangga getar ini yaitu alat bantu pembelajaran interaktif yang mana saya mengadaptasi dari permainan ular tangga yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Nah, ular getar ini itu sebuah papan permainan ular tangga yang dimana berisi kotak-kotak bernomor yang dilengkapi dengan soal-soal untuk memancing ataupun melihat daya ingat dari siswa-siswa kita. Nah, untuk cara permainannya itu kita buat kelompok. Setiap kelompok itu berisikan 5 orang. Nanti perwakilan dari kelompoknya itu akan maju ke depan untuk melemparkan dadu. Nah, setelah dadu dilempar dan keluar nomornya, maka pemain itu memindahkan jarum yang sudah disediakan ke nomor yang sesuai dengan keluarnya dadu. Kemudian di setiap nomor itu akan ada tantangan yang berupa soal-soal, baik itu soal seperti sebutkan sifat-sifat dari bangun datar itu sendiri, ataupun soal rumus dari bangun datar itu sendiri. Kemudian setelah siswa berhasil menjawab soal yang tersedia di kotak tersebut, selanjutnya bergantian dengan siswa yang lainnya untuk melakukan pelemparan dadu dan juga permainan. Dan
siapa saja yang sampai duluan ke garis finish itu kelompok yang menang terlebih dahulu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bangun datar. Apa saja tadi yang termasuk ke dalam bangun datar? Ada persegi, persegi panjang, kemudian lingkaran, segitiga, layang-layang, trapesium, jejer genjang, ya. Itu semua termasuk ke dalam bangun datar. Nah, selain bentuknya yang berbeda, bangun datar juga itu memiliki sifat-sifat yang berbeda pula ya. Seperti tadi, persegi itu sifatnya memiliki 4 sisi, kemudian sisi-sisinya sama. Kalau untuk persegi panjang sama memiliki 4 sisi, hanya saja kedua sisinya berbeda, hanya 2 sisi yang sama gitu. Terus untuk yang lingkaran itu tidak memiliki sisi. Terus untuk segitiga, nah segitiga itu ada 3 jenis. Yang pertama segitiga sama kaki, kemudian segitiga sembarang, dan juga segitiga sama sisi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.